Oh, shit. Just tell me where she is, okay? Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan. Si suami bernama Will dan istrinya bernama Lisa. Saat ini Will bertujuan mengantarkan Lisa ke rumah orang tuanya. Karena Will akan pergi beberapa hari keluar kota untuk membereskan pekerjaan. I reckon you're gonna miss me a bit. Of course I am. Di tengah perjalanan Will mampir ke pom untuk mengisi bensin. Padahal jarak ke rumah orang tua Lisa hanya tinggal 15 menit lagi. Di dalam pom Lisa meminta izin kepada Will untuk pergi ke toilet sedangkan Will akan segera mengisi bensin mobilnya. Get some gas. Sebelum kembali ke mobil, terlebih dahulu Lisa membeli air di minimarket pom tersebut. Namun saat keluar dari minimarket, Lisa dipanggil oleh pria asing yang berada di pinggir minimarket. Will yang sudah menunggu Lisa cukup lama, ia pun mencoba menghubungi Lisa. Namun sayangnya panggilan itu tidak dapat terhubung. Kemudian Will mencoba menyusul Lisa ke dalam toilet. Namun di sana juga Will tidak menemukan Lisa. Will pun menanyakan Lisa ke kasir minimarket. Tetapi sayangnya kasir itu juga mengatakan kalau ia tidak melihat Lisa. Di sini hati Will mulai panik lalu ia mencoba mencari Lisa di luar. Will yang semakin khawatir dengan istrinya, ia segera menghubungi detektif polisi untuk meminta bantuan. Saat terhubung dengan detektif, Will mengatakan kalau ia telah kehilangan istrinya di pom ini 1 jam yang lalu. Awalnya si detektif tidak mau membantu karena hilangnya Lisa belum 24 jam. Namun karena Will terus memohon, detektif itu mengatakan kalau ia akan datang tetapi setelah pekerjaan di kantornya selesai. And stay put. Sambil menunggu kedatangan si detektif, Will pergi ke rumah orang tua Lisa untuk mengecek Lisa. Namun sesampainya di sana, kedua orang tua Lisa mengatakan kalau Lisa belum sampai ke sini dan bukankah Lisa bersamamu. Will mencoba menjelaskan semua kronologi kejadian tadi. Kedua orang tua Lisa yang mendengar anaknya hilang, mereka pun menjadi ikut panik. Will meminta kepada orang tua Lisa untuk tetap di sini menunggu Lisa. Sedangkan dirinya akan kembali ke pom untuk mencari Lisa bersama si detektif yang telah dihubunginya tadi. I know, but it's not Will and Lisa. Then they're coming to the gas station. You guys stay here. Oh, no, we're gonna call the cops right now. Sesampainya di pom, Will melihat tas dan laptop Lisa yang membuatnya semakin khawatir dengan keadaan Lisa. Tak lama kemudian si detektif datang. Will segera menceritakan semua kronologi kejadiannya. Lalu Will menyerahkan laptop dan tas Lisa untuk dijadikan barang bukti. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam minimarket untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Namun sayangnya si kasir mengatakan kalau CCTV di sini semuanya sedang rusak, tidak ada yang menyala. Karena di pom ini mereka tidak menemukan tanda-tanda apapun, si detektif memutuskan kembali ke kantornya untuk mengecek berkas-berkas Lisa yang berada di laptop dan tasnya. Yeah, like I said, just be reachable. Setelah si detektif pergi, betapa terkejutnya ketika Will melihat satu kamera CCTV menyala di area pom itu. Yang artinya si kasir telah membohongi Will dan si detektif. Dengan sangat emosi, Will kembali mendatangi si kasir. Awalnya si kasir mengatakan kalau kamera di luar juga rusak.
Namun setelah Will menggertaknya, akhirnya si kasir mengatakan kalau semua bukti CCTV ada di hard disk yang berada di dalam receiver CCTV. Tanpa pikir panjang, Will pun mencopot lalu mengambil receiver CCTV itu untuk dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Will segera menemui si detektif. Kemudian Will menyerahkan receiver CCTV itu agar bisa diputar saat ini juga. Si detektif pun langsung memerintahkan anak buahnya agar memutar rekaman CCTV tersebut. Di dalam rekaman CCTV itu terlihat Lisa yang sudah keluar dari minimarket dipanggil oleh satu pria tak dikenal. Kemudian pria itu membawa Lisa ke pinggir minimarket mendekati mobil si pria tersebut. Namun sayangnya ada truk besar yang menghalangi kamera CCTV di sana. Dan setelah truk besar itu pergi, Lisa dan pria itu sudah tidak ada. Kemudian si detektif mengatakan kalau dirinya akan segera menyelidiki kasus Lisa secepatnya. Will juga segera berpamitan karena dia akan pergi ke rumah orang tua Lisa untuk mengabarkan kalau Lisa telah diculik. Yeah, sure. Right. Sesampainya di rumah orang tua Lisa, Will pun memberitahu mereka tentang kejadian saat ini. Will juga memperlihatkan rekaman CCTV di ponselnya kepada mereka. Saat kedua orang tua Lisa melihat rekaman CCTV tersebut, ternyata ibu Lisa mengenali pria yang ada di rekaman itu. Ibu Lisa mengatakan kalau orang tersebut bernama Nakel dan tinggal tak jauh dari rumah ini. Tanpa menunggu lama, Will segera mendatangi rumah Nakel. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Will sebenarnya, namun kita akan tahu nanti. Di tengah perjalanan, Will kembali menghubungi si detektif untuk menanyakan apakah dia sudah mendapatkan informasi tentang Lisa. Si detektif pun menjawab kalau dia belum mendapatkan informasi apapun. Sorry about before. Being short. Same here. Bye. Singkat cerita, Will sudah sampai di rumah Nakel si penculik Lisa. Perlahan-lahan Will mendekati rumah itu hingga akhirnya Will bertemu dengan Nakel. Awalnya Will menanyakan secara baik-baik tentang Lisa. Namun Nakel malah menyerang Will dan pertarungan pun terjadi. Give me that shit. Don't who can build my wife, Lisa. Dengan penuh amarah, Will mampu membuat Nakel terpojok. Kemudian Will menanyakan kembali keberadaan Lisa saat ini. Nakel yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau Lisa telah ia jual ke seseorang bernama Frank yang merupakan bandar narkoboy dan tukang memperdagangkan wanita. Nakel terpaksa melakukan hal tersebut karena ia sedang terdesak ekonomi. Mendengar itu, Will semakin marah dan kembali menyiksa Nakel. Kemudian Will mengikat Nakel dan meminta agar dia diantarkan ke tempat Frank saat ini juga. Pada akhirnya Will menyimpan Nakel di bagasi mobilnya dan ia juga mengambil ponsel Nakel untuk melihat lokasi Frank saat ini. Adegan berpindah ke si detektif yang saat ini kembali mendatangi minimarket untuk menginterogasi si kasir. Namun saat ini kasir minimarket itu sedang tidak ada dan yang berjaga adalah bosnya. Si detektif mengatakan kepada bos minimarket itu agar segera mengantarkan si kasir tadi ke kantornya. Karena si kasir diduga terlibat kasus penculikan Lisa. Jika dalam waktu 24 jam si kasir belum juga diantarkan, maka pihak kepolisian akan menutup minimarket ini. What's up? You understand? Kembali ke Will yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi Frank sambil dipandu oleh maps yang berada di ponsel Nakel. Will yang sangat khawatir dengan Lisa, ia mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat polisi yang sedang bertugas di jalan memberhentikan mobil Will. Polisi itu menanyakan SIM dan STNK mobil Will. Kemudian si polisi mengatakan kenapa Will melajukan mobilnya dengan sangat cepat.
Will menjawab kalau ia sedang terburu-buru karena ada masalah keluarga. Si polisi yang mencurigai Will, ia meminta Will untuk keluar dari mobilnya. Sementara dirinya akan mengecek mobil Will. I'll be right back. Ketika si polisi akan membuka bagasi mobil Will segera kabur ke dalam hutan karena kalau sampai si polisi membuka bagasi, hal ini akan menjadi lebih rumit. Kemudian si polisi itu membuka bagasi lalu menemukan Nakel yang sedang disekap. Si polisi segera menghubungi kantor pusat untuk mengabarkan kejadian ini. Kembali ke Will yang saat ini terus berlari menyusuri hutan. Ketika Will beristirahat, ia melihat maps yang menunjukkan lokasi Frank semakin dekat. Will pun kembali berlari agar bisa segera sampai ke lokasi Frank. Di tengah perjalanan Will bertemu dengan satu anak buah Frank yang sedang berjaga. Anak buah Frank menanyakan apa tujuan Will datang ke sini. Will menjawab kalau ia adalah teman Nakel yang saat ini bertujuan menemui Frank karena ia akan berbisnis dengannya. Anak buah Frank mencoba menanyakan hal tersebut kepada Frank menggunakan radio HT. Namun untungnya radio HT itu tidak ada sinyal yang membuat si anak buah tidak bisa menanyakan hal tersebut kepada Frank. Hingga pada akhirnya si anak buah Frank mengizinkan Will untuk masuk ke tempat Frank. Thanks. Sesampainya di sana, Will segera mengamati kondisi di sekitar karena banyak sekali anak buah Frank yang berjaga. Diberitahu juga kalau tempat ini adalah markas Frank sekaligus tempat pembuatan barang haram terbesar dan tempat penyekapan semua wanita yang akan Frank jual. Dengan sangat berhati-hati Will mendekati tempat itu. Kemudian Will menemukan satu anak buah Frank yang sedang tertidur di mobil. Tanpa basa-basi Will pun menghabisi orang tersebut. Setelah itu Will melihat kasir minimarket tadi yang baru saja sampai. Akhirnya di sini Will sadar kalau kasir itu merupakan bagian dari kelompok Frank. Will pun segera mencari cara agar ia bisa masuk ke dalam. Adegan berpindah ke si detektif yang saat ini berada di lokasi tadi Will ditilang. Si detektif yang menyadari kalau mobil ini adalah mobil Will dan orang yang disandra Will adalah Nakel si penculik Lisa, ia segera menginterogasi Nakel. Nakel yang tak punya pilihan, akhirnya ia mengatakan kalau dirinya terpaksa menculik Lisa untuk dijual kepada Frank karena ia sedang terdesak ekonomi. Nakel juga bersedia mengantar si detektif ke tempat Frank saat ini. Why am I the bad guy? You tell me where Lisa is. Kembali ke Will yang telah berhasil masuk ke dalam. Dengan sangat berhati-hati Will terus mencari keberadaan Frank hingga akhirnya Will menemukan Frank yang sedang bersama satu anak buahnya. Will langsung menodong Frank dan mengatakan kalau ia hanya menginginkan Lisa. Jika Frank memberikan Lisa dengan selamat, maka Will akan pergi dan tidak akan membongkar semua bisnis barang haram Frank kepada polisi. Mendengar hal tersebut, Frank pun menyetujui kesepakatan Will. Kemudian Frank memerintah anak buahnya untuk membuka pintu, namun tiba-tiba pada akhirnya Will berhasil menembak Frank yang membuatnya tewas seketika. Namun terlihat Will sangat kecewa karena Frank belum sempat mengatakan keberadaan Lisa kepada Will. Saat Will akan keluar, terlihat percikan api bekas pertempuran tadi mendekati gas yang berada di ruangan itu. Sesampainya di luar, Will segera memerintah semua wanita yang berada di tempat itu untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian Will mengingat kenangan saat bersama Lisa dan setelah itu kembali berteriak untuk mencari Lisa. Will mendobrak satu persatu pintu yang berada di tempat itu. Namun sayangnya Lisa tidak juga Will temukan.
Tiba-tiba si kasir tadi muncul lalu mereka saling menodong. Si kasir mengatakan kalau ia akan memberitahu keberadaan Lisa asalkan ditukar dengan uang $200.000. Karena tidak ada pilihan lain, Will pun menyetujui permintaan si kasir. Namun belum juga si kasir mengatakan keberadaan Lisa, inilah yang terjadi. Ledakan itu disebabkan oleh percikan api yang tadi mendekati ke arah gas. Setelah itu terlihat Will yang masih selamat sementara si kasir telah tewas bersama ledakan tadi. Will nampak kembali bersedih karena ia belum juga mengetahui keberadaan Lisa. Tak lama kemudian si detektif dan para polisi datang karena telah diberitahu alamat Frank oleh si Knuckle. Para polisi di sana segera mengevakuasi korban sementara si detektif langsung menemui Will. Si detektif mencoba untuk mencari keberadaan Lisa di semua area itu. Sedangkan Will hanya bisa terdiam karena ia beranggapan kalau Lisa pasti tidak selamat. Saat Will terdiam, ia mendengar suara Lisa yang terus memanggil dirinya. Will pun langsung mendekati satu gerbong yang sumber suara tadi berasal dari gerbong ini. Saat dibuka, betapa bahagianya Will karena melihat Lisa yang masih selamat. Lalu Will segera membawa Lisa ke tempat yang lebih aman. Lisa! 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 Beberapa jam setelah itu ketika Will sudah berada di rumah orang tua Lisa, ia kembali didatangi oleh si detektif. Di sini si detektif mengatakan kalau ia sudah mengetahui siapa Will sebenarnya. Ternyata Will ini adalah mantan tentara terbaik yang memilih keluar dari militer akibat trauma sesudah perang di Irak. Si detektif juga berterima kasih kepada Will karena berkat dirinya kini bandar pembuatan obat terlarang sekaligus bandar perdagangan manusia semuanya terbongkar. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.